حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Mulai dari rahmat dan nikmat yang besar hingga rahmat dan nikmat yang kecil yang bahkan kita sering lupakan. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Manusia yang bahkan kekurangannya dapat dijadikan sebuah kelebihan, yaitu kekurangan baginda Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis adalah bukti bahwa Nabi tidak pernah mengganti-ganti ayat Al-Quran. Pada malam yang ke-15 Ramadan ini, saya akan bawakan sebuah tausiah dengan judul Perpecahan Umat Muslim. Pada masanya Islam pernah begitu berjaya di atas muka bumi ini, menguasai hampir 1/3 dataran bumi. Sebagai salah satu contohnya adalah Kesultanan Andalusia. Kesultanan Andalusia merupakan dampak ekspansi dari Bani Umayyah ke arah semenanjung Iberia atau sekarang lebih dikenal dengan daerah Portugal, Spanyol dan juga selatan Prancis. Hispania ditaklukkan oleh seorang pemuda bernama Tariq bin Ziyad, yang mana Tariq bin Ziyad namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat pembatas antara negara Spanyol dengan negara Maroko, walaupun saat ini selat tersebut lebih dikenal dengan nama Selat Gibraltar. Pada masanya Kesultanan Andalusia terpecah ke beberapa kota, di antaranya adalah Toledo, Valencia, Almeria, Sevilla, Merida, Granada dan juga Cordoba. Tapi seiring berjalannya waktu, satu persatu kesultanan yang ada di kota-kota tersebut mulai runtuh. Dan di antara faktor terbesarnya adalah dua orang tokoh bernama Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang berasal dari kerajaan Castilla dan kerajaan Aragon. Mereka berdua berhasil menaklukkan 3 kesultanan. Pada 1238 mereka berhasil menaklukkan Kesultanan Sevilla, dan pada 1248 mereka berhasil menaklukkan Kesultanan Cordoba. Pada akhirnya tersisalah Kesultanan Granada yang berdiri sendiri di atas tanah Hispania yang mulai dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Katolik. Pada masa itu Kesultanan Granada juga tidak bisa dibilang sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Kesultanan Granada juga sedang dalam kondisi yang kritis, sedang berada di ujung tanduk dikarenakan konflik Bani Ahmar yang terjadi di dalam kesultanan. Selain konflik Bani Ahmar, terdapat perebutan kekuasaan antara Muhammad 12 Buabdi dengan Muhammad 13 Al-Zagal yang merupakan pamannya sendiri. Mulanya kemunduran dari kesultanan ini ketika kesultanan ini dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Amir Ali bin Al-Hasan. Sultan ini terkenal dengan sifatnya yang suka berfoya-foya, zalim kepada rakyat dengan menetapkan pungutan di pasar. Dia juga suka merampas harta istana dan juga suka melakukan sebuah tindakan yang tak asing lagi terjadi di negara kita, yaitu tindakan korupsi. Pada akhirnya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella memanfaatkan kondisi Kesultanan Granada yang saat itu sedang hiruk pikuk, sedang kacau balau, dengan menyerangnya dari luar istana. Pemerintah istana saat itu bingung dikarenakan kondisi mereka yang sedang kacau. Internal mereka sedang heboh dan eksternal mereka juga diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Pada akhirnya usaha keras dari dua orang tersebut berbuah manis bagi pihak musuh. Kerajaan Castilla dan kerajaan Aragon berhasil menembus benteng pertahanan istana Alhambra milik Kesultanan Granada. Saat itu sultan yang memimpin adalah Sultan Abu Abdullah Muhammad. Sang sultan dibawa ke sebuah gereja dan dipaksa menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut kurang lebih berisi sekitar 40 lebih artikel. Sang sultan yang tersebut tidak memiliki alasan lain untuk tidak menaikkan tanda tangan tersebut. Pada akhirnya Sultan Abu Abdullah Muhammad menandatangani perjanjian Granada dan resmi sudahlah berakhir perjuangan Kesultanan Granada melawan kerajaan-kerajaan lain. Diceritakan di suatu kisah, Sultan Abu Abdullah berjalan keluar dari istana Alhambra. Dia berjalan menuju jalan setapak ke arah sebuah bukit yang tinggi.
Di bukit tersebut sang sultan menangisi istananya yang ada di kejauhan. Saat ini bila kita berkunjung ke kawasan Istana Alhambra, jalan tersebut memiliki nama Puerto del Suspiro del Mor, yang artinya jalan helaan akhir sang Mor. Mor sendiri merupakan sebutan bagi umat muslim oleh orang-orang Eropa pada zaman itu. Dari kisah ini terdapat kisah menarik lainnya yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Sa'ad. Pada saat itu baginda Nabi baru pulang dari perjalanannya. Baginda Nabi lewat di sebuah masjid yang bernama Masjid Bani Muawiyah. Namun saat ini masjid tersebut lebih dikenal dengan nama Masjid Ijabah. Masjid tersebut terletak 2 km di sisi timur Masjid Nabawi. Di masjid tersebut Nabi berhenti dan sholat 2 rakaat lalu berdoa, yang mana diceritakan doa tersebut cukup panjang. Di antaranya terdapat 3 hal yang didoakan oleh Nabi. Yang pertama, ya Allah, janganlah musnahkan umatku dengan kekeringan dan kelaparan. Allah mengijabah doa tersebut. Yang kedua, Nabi kembali berdoa, ya Allah, janganlah kau tenggelamkan umatku dan memusnahkan mereka dengan cara menenggelamkannya. Dan Allah juga mengijabah doa tersebut. Di doa ketiga, Nabi berdoa, ya Allah, janganlah sampai ada perpecahan dan perbedaan di umatku. Jangan sampai ada fitnah di antara umatku. Namun sayang, Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan hal tersebut dengan berpikir Allah saja tidak mengabulkan doa Nabi agar tidak ada perpecahan. Malah dari situ kita harusnya semakin memperkuat ikatan tali persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita yang muslim. Terutama saat ini adalah momen bulan puasa Ramadan dan sebentar lagi kita akan sampai di bulan Syawal. Jika kita sudah memiliki tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita, maka semakin kuatkanlah tali persaudaraan tersebut. Dan jika ada tali persaudaraan yang sudah putus, maka kembali ikatlah tali tersebut, agar semoga insya Allah ke depannya Islam kembali dapat menemukan kejayaannya kembali seperti pada masa lalu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, dikarenakan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.